Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Y Channel, di mana rekan-rekan akan mendapatkan informasi tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di lingkungan Kementerian Agama. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan untuk membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena semua itu gratis. Oke, video kali ini saya akan mencoba untuk membedah apa-apa saja yang ada di EMIS, khususnya EMIS yang terbaru setelah kemarin ada pembaruan di website untuk Kementerian Agama ini. Nah, apakah ini dapat membantu lebih efektif dan lebih efisien bagi para operator madrasah atau malah sebaliknya, dan juga apakah pembaruan ini dapat memberikan informasi yang lebih detail terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia atau sebaliknya. Mari kita coba untuk membedah hal-hal baru yang ada di EMIS. Oke, kita login saja. Kita login di EMIS Pendis Madrasah. Nah, di sini tampilannya sudah mulai ada yang berbeda, di mana kirim permintaan persetujuannya ada di tengah. Kemudian juga ada logo Kementerian Agama di EMIS kali ini. Di sini mungkin itu perubahannya. Kemudian di kelembagaan, kita coba di kelembagaan. Di kelembagaan ada perubahan, ada penambahan fitur baru di kurikulum. Yang pertama di kurikulum, kita diberikan kebebasan untuk memilih kurikulum. Tentunya untuk tahun ini kurikulumnya bisa kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013. Di setiap kabupaten kota itu ada surat edarannya apakah sudah berhak menggunakan kurikulum merdeka atau tidak. Tentunya disesuaikan dengan SK yang diberikan oleh pemerintah. Ini kemudian ada yang barunya di sini, kita harus menuliskan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler madrasahnya harus ditambahkan. Itu satu di kurikulum di kelembagaan. Yang kedua ada nilai ujian. Nah, di sini ada AKM, kemudian ada UAM dan ekstrakurikuler. Ini perkiraan saja, mungkin untuk kedepannya nanti ada sinkronisasi antara EMIS dengan PD AKMI, di mana PD AKMI itu yang akan merekap hasil-hasil dari AKM di kelas 5 untuk tingkat MI, kemudian di kelas 8 di tingkat sanawiyah, dan kelas 10-11 di tingkat madrasah aliyah. Kemudian UAM juga di sini ada. Ya, saya yakin juga ini nanti ada sinkronisasi dengan PDUM, dengan PDUM, sehingga di EMIS data-data yang ada di madrasah itu akan terintegrasi di EMIS. Itu kelembagaan, masih di kelembagaan dan di kurikulum. Di EMIS terbaru ini ada disebut dengan pendidikan anti korupsi atau disingkat dengan PAK. Madrasah melalui EMIS diharapkan selalu diupdate setiap semesternya apakah madrasah ini ada pendidikan anti korupsinya atau tidak. Tentunya ini harus diisi di EMIS sehingga madrasah tersebut dapat melaporkan itu di kelembagaan. Jadi semuanya ada di kurikulum. Sarana dan prasarana tidak ada perubahan, ya, tidak ada hal-hal baru yang saya lihat di sarana prasarana. Kemudian kita coba lanjutkan ke menu siswa. Di menu siswa ini sekarang ada tambahan menu, ya, di mana operator madrasah bisa sekarang mencari data siswa dengan tingkatannya.
dengan kelasnya. Kalau EMIS 4.0 itu belum ada pemisahan kelas. Jadi secara keseluruhan ada di sana. Tidak bisa kita perkecil, persempit pencariannya setiap kelas bersatu rombel. Walaupun memang dari dulu juga kita tinggal bisa mengetik nama siswa atau NNCN siswa dalam pencarian tadi. Itu untuk data siswa. Kemudian jika kita masuk lagi ke data siswanya, di sana ada tambahan. Ini sudah selama 1-2 minggu ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan operator. Apa sebabnya? Sebab seperti hanya menambah pekerjaan. Pada sebelum pembaruan EMIS 4.0 itu data alamat, yaitu alamat siswa dan alamat orang tua, itu hanya dalam satu pilihan, yaitu di data orang tua. Di data orang tua ini terdapat nama, kemudian juga nama ayah, nama ibu, kemudian itu juga kepemilikan rumah dan alamat si orang tua tersebut. Akan tetapi setelah pembaruan ini, data atau alamat itu sudah terpisah. Ada data siswa, ada data orang tua, dan juga ada data alamat. Ini hal baru di EMIS 4.0 untuk di bulan Desember kali ini. Itu ya. Kita lanjutkan, hal yang baru lagi adalah di mutasi. Ini di mutasi keluar. Pada saat kita akan membuat surat keterangan, nanti ada pilihan. Apakah siswa tersebut berpindah ke madrasah lain atau ke sesama madrasah di bawah naungan Kementerian Agama atau ke lainnya. Tentunya ke lainnya di sini mungkin ke tingkat yang sama, tapi bukan di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, ini ada hal baru. Kalau EMIS yang sebelum di bulan Desember itu, pada saat kita mengklik buat surat keterangan, tidak ada pilihan ke madrasah atau ke lainnya. Jadi langsung kita membuat surat keterangannya. Itu perbedaan di menu mutasi. Kemudian kita lihat juga di akademik. Nah, akademik tidak ada perubahan. Itu sama seperti halnya yang sebelum di bulan Desember ini. Guru dan tendik pun saya pikir tidak ada perubahan, walaupun banyak dari rekan-rekan yang bertanya, kok kenapa pada saat kita pengajuan GTK baru tapi tidak ada yang, bukan tidak ada ya, hanya tidak langsung masuk ke daftar GTK. Ada laporan hasil kemarin diskusi dengan teman operator yang lainnya, bahwa mengatakan bahwa pada saat kita pengajuan GTK, daftar GTK-nya tidak ada di GTK baru tersebut, belum muncul di daftar GTK. Itu untuk di tahun 2022 ini. Kemudian hal yang baru lain adalah di rombongan belajar. Di rombongan belajar ini di sini tertulis info. Kelebihan siswa adalah kelebihan siswa batas maksimal siswa dalam satu rombel, di mana untuk tingkat MI satu rombelnya adalah 28 siswa. Jumlah siswa adalah jumlah siswa dalam rombel atau per kapasitas ruangan. Nah, ada menu baru di sini bahwa ada keterangan kelebihan siswa yang tercatat menggunakan warna merah. Jadi dalam satu rombelnya tertulis kelebihan siswa. Sekali lagi, kelebihan siswanya dilihat dari mana? Dari patokan peraturannya, di mana satu rombel maksimal itu 28 siswa. Walaupun pada saat operator membuat settingan tentang suatu ruangan, berapa jumlah
siswa dalam ruangan tersebut itu disetting terserah. Bahkan ada satu ruangan ada 50 siswa gitu ya. Siswa yang ada per siswa yang menjadi jumlah maksimal di kelas tersebut yang telah disetting oleh madrasah. Nah, sekarang sudah tercatat bahwa satu rombel itu maksimal untuk MI 28 siswa. Nah, di sini ada kelebihan siswa sebanyak 14 karena jumlah siswa dalam rombel tersebut 42 siswa. Tercatat maksimal dan dicatat menggunakan warna merah. Itu untuk rombongan belajar. Kita lihat monitoring tidak ada perbedaan. Ya, pikir tidak ada perbedaan. Kemudian konfirmasi pun tidak ada perbedaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kalau menurut bahasa kita men-unboxing EMIS terbaru ini. Ternyata ada penambahan fitur-fitur baru agar supaya lebih detail madrasah menginformasikannya ke pihak luar. Itu yang ingin disampaikan oleh EMIS terbaru yang dirilis di bulan Desember ini. Mungkin itu saja dari saya review EMIS di bulan Desember ini, apa fitur-fitur baru apa yang ada di EMIS untuk kita garap di semester genap yang akan datang. Yang belum menyelesaikan BAP-nya kami sarankan segera mungkin menyelesaikannya karena deadline-nya adalah di akhir bulan Desember ini. Itu saja, terima kasih. Sebelumnya silahkan subscribe channel kami agar kami dapat mengembangkan kembali channel ini dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada semuanya. Dan silahkan di like, tentunya kami tunggu komentar-komentarnya. Dan terakhir silahkan dibagikan ke media sosial rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.